Selamat pagi kepada semua saudara-saudara saya. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kronologis penyakit yang saya derita 3 minggu terakhir ini. Pada tanggal 1 Oktober yang lalu, kami menghadiri acara adat pemakaman ayah saya yang siap dan di Belawan. 4 hari kemudian saya merasakan badan saya menggigil dan saya mengisolasi diri di rumah. Saya memakan obat amoksan dan obat penurun panas atau flu, Neocip, dan selalu meminum Pocari Sweat yang untuk menetralkan kadar air tubuh saya. Tapi selama 4 hari menggunakan amoksan dan Neocip, demam saya tidak kunjung reda. Saya mencoba antibiotik lainnya, yaitu azithromycin. Ternyata juga tidak turun demam saya. Demam pada saat itu 38 sampai dengan 38,3. Pada hari ke-8 saya mengalami demam. Puncaknya pada hari ke-9 demam saya mencapai 39,2. Saya mulai takut karena nekat saya memakan paracetamol sebanyak 2 tablet pada saat itu. Saya suruh antar sama anak saya untuk mencari rumah sakit yang bisa merawat saya. Kami mencoba ke rumah sakit yang di sebelah Center Point, lupa saya nama rumah sakit itu, ternyata tidak menerima. Oleh Dokter Rahel, sahabat dari anak saya, menyarankan supaya saya datang ke rumah sakit Hermina. Kami sampai di rumah sakit Hermina malam hari lebih kurang setengah 8 malam. Suhu tubuh saya sudah 36,4 dan saturasi atau kadar oksigen di dalam darah mencapai 99%. Suasana yang amat seram saya alami adalah memasuki ruang IGD yang terbuat dari tenda putih yang berada di daerah parkiran di luar dari bangunan rumah sakit. Begitu banyaknya pasien yang mengalami gejala COVID sehingga dibuat suatu ruangan khusus yang terisolir dari gedung utama dari rumah sakit tersebut. Saya menjalani pemeriksaan darah di IGD tersebut dan ternyata hasilnya bahwa rapid test saya adalah non-reaktif. Oleh dokter dibolehkan pulang. Kemudian kami pulang ke rumah pada malam hari itu. Tapi saya berpikir di rumah, alangkah takutnya saya kalau saya hanya sekedar dinyatakan rapid test. Kemudian besok paginya kami kembali ke rumah sakit tersebut bersama anak saya dan kembali untuk dirawat di rumah sakit tersebut dengan status dugaan COVID. Pada hari pertama saya dirawat di rumah sakit tersebut, hari pertama dan hari kedua diadakan uji coba tes swab. Di rumah sakit Hermina, saya ditempatkan di ruangan khusus, ruangan isolasi. Pada hari ketiga dirawat, saturasi atau kadar oksigen dalam darah saya menurun menjadi 92-93% dan dibutuhkan bantuan oksigen. Ternyata di ruangan yang saya tempati tidak ada standby oksigen yang oksigen sentral yang sumbernya dari dinding dari ruangan. Saya dipindahkan ke ruangan yang sangat darurat sekali, tapi ruangan tersebut tersedia fasilitas oksigen. Di sana saya dirawat sendiri dalam ruangan yang sangat besar, yang seharusnya ruangan itu cukup menampung lebih kurang 20 orang pasien, tapi saya hanya sendiri di ruangan tersebut. Pada hari ketiga di ruangan tersebut, pada saat hujan lebat, ruangan saya itu ambruk plafonnya. Suasana yang semakin mencekam pada diri dan jiwa saya. Saya dipindahkan kembali ke suatu ruangan. Di ruangan ini memang tersedia fasilitas oksigen, tetapi pada saat masuk saya ke ruangan tersebut, saya melihat
bahwa bekas-bekas pakaian dari pasien terdahulu berada di sofa ruangan tersebut. Saya bertanya kepada perawat, itu pakaian siapa? Itu pakaian pasien yang tadi, katanya. Dalam berpikir saya, pasien yang tadi mungkin sudah meninggal. Dalam hal ini pikirku, Tuhan jagai saya Tuhan. Selama di rumah sakit, istri saya mendrop makanan-makanan bergizi, makan makanan vitamin, mendrop buah-buahan. Pas setiap sore saya meminum bir brand, dan setiap sore dan pagi hari saya meminum air lemon dicampur dengan madu yang dikirim oleh paruhan saya. Anak saya membeli suplemen-suplemen, yaitu suplemen yang mengandung vitamin E dan suplemen mengandung vitamin C, dan juga suplemen yang mengandung zat besi untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah saya. Selama dalam perawatan, saya selalu diinfus, dan melalui infus disuntikan atau diinfuskan vitamin C, obat untuk menormalkan asam lambung, kemudian apalagi ya, lupa saya. Tapi pada saat saya demam tinggi, selalu paracetamol diinfuskan melalui infus. Seluruh nadi-nadi pembuluh saya telah bengkak semua, berpindah-pindah, karena memang nadi saya pun agak sulit untuk didapat oleh petugas perawat-perawatnya. Dalam pemeriksaan laboratorium selanjutnya, diambil contoh darah saya. Ternyata terjadi penggumpalan darah di tubuh saya. Dalam analisa darah itu, penggumpalan darah disebutkan sebagai dedim mencapai 647. Saya membaca bahwa normanya adalah paling tinggi 300. Berarti dalam tubuh saya mengalir darah yang sangat kental. Padahal sehari-hari saya mengkonsumsi obat pengencer darah, karena saya juga sudah mengidap penyakit jantung telah dipasang cincin sebanyak 1 buah. Untuk menetralisir kondisi kekentalan darah saya disuntik melalui perut saya 2 hari sekali, sehingga seluruh perut saya sekarang telah biram, bekas-bekas suntikan membiru dan hitam. Saya setiap hari menunggu supaya saya disuntik 2 kali sehari agar gumpalan darah yang ada dalam tubuh saya normal. Karena secara logika, kalau gumpalan darah normal, organ-organ dalam tubuh saya akan kekurangan oksigen, termasuk otak, jantung, ginjal, paru-paru, dan lain-lain. Saya berdoa kiranya Tuhan selalu menyertai dokter-dokter dan perawat-perawat yang setia untuk merawat saya di rumah sakit tersebut. Dokter Ade adalah dokter paru yang menangani saya, dan dokter Agustina adalah dokter jantung yang merawat saya. Untuk proses selanjutnya, saya dites swab. Lupa saya hari keberapa dites swab, tapi sebenarnya swab pertama dan swab kedua 2 hari kemudian telah dinyatakan positif, tapi oleh keluarga saya menyarankan kepada dokter supaya itu dirahasiakan. Tapi kemudian terbuka data bahwa memang saya positif COVID. Dilanjutkan dengan pemeriksaan swab selanjutnya 2 hari kemudian, ternyata saya telah dinyatakan negatif COVID. Setiap pagi dan setiap sore di rumah sakit, saya selalu memakan vitamin-vitamin, makanan-makanan bergizi dan buah-buahan, antara lain apokat, nanas, papaya, jambu merah, dan pisang. Itu selalu saya konsumsi di rumah sakit, selalu didrop oleh istri saya melalui anak saya. 1 hari setelah dinyatakan positif COVID, saya boleh pulang. Disuruh dokter sudah boleh pulang. Tapi pada saat itu kondisi
kondisi saturasi saya hanya 93%. Saya bilang kepada dokter, saya nggak berani pulang dokter dengan kondisi saturasi ini. Ya boleh, tapi Bapak tidak di ruang isolasi lagi. Bapak pindah ke ruangan normal karena Bapak sudah negatif COVID. Terima kasih Tuhan, saya dipindah ke ruangan khusus yang memang sudah reguler dan tidak khusus untuk yang menderita COVID. Di sana saya dirawat selama 2 hari dengan suasana yang lebih tenang, tanpa mendengar suara batuk dan suara pasien-pasien lain di ruang isolasi yang sangat menakutkan. Saya dinyatakan untuk kembali pulang, tapi untuk tetap berjaga-jaga karena untuk meningkatkan self confidence saya, dokter menganjurkan supaya membeli gas oksigen yang portable dan supaya rasa takut saya tidak ada. Saya sampai di rumah dan sampai hari ini saya tidak memakai oksigen itu. Saya berupaya bahwa Tuhan akan menolong saya untuk meningkatkan saturasi. Di rumah saya telah disediakan dan dikirimi oleh parumen saya yang namanya hydrogen fountain, yang menurut buklet yang saya baca bahwa ini banyak manfaat dari hydrogen fountain ini. Saya telah mencoba untuk hari ini, hari ketiga setelah menggunakan hydrogen fountain ini. Ternyata kadar saturasi saya sudah mencapai 96 dan 97%. Puji Tuhan, karena segala kuasa dan segala rahmat yang telah diberikan kepada saya telah memberikan saya dari penyakit COVID ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang menyertai saya. Terima kasih kepada Dokter Ade dan Dokter Agustina yang telah merawat saya, dan perawat-perawat yang setia datang ke ruangan saya bila saya panggil melalui bel. Walaupun perasaan saya sebenarnya sangat seram melihat mereka datang ke ruangan saya dengan pakaian APD seperti astronaut yang sangat menyeramkan, tapi mereka dengan baik hati, dengan tulus telah merawat saya. Dan last but not least, segala biaya yang telah ditimbulkan dalam perawatan saya sama sekali tidak ada menjadi beban pribadi. Rp1 saya tidak membayar untuk penyembuhan saya. Terima kasih Pak Jokowi atas segala kebijakan-kebijakan yang telah diambil dalam menangani kasus COVID. Kiranya COVID di seluruh bumi persada Nusantara dapat berakhir dan seluruh rakyat Indonesia dapat hidup secara normal kembali. Puji Tuhan.